tiga metode pruning. Yang pertama itu short spur. Jadi anggur itu dipotong di ruas pendek, 1 atau 2 ruas. Kalau dia dipotong di ruas yang panjang, itu kalau yang short spur cenderung tetap bisa buah. Metode pemangkasan pruning yang kedua adalah metode pemangkasan medium spur. Dia bisa berbuah dengan baik ketika dia dipangkas di mata tunas ke-4 sampai ke-8. Mayoritas tanaman yang terlalu subur, terlalu banyak nitrogen, ketika dia menjelang masa generatif itu produktivitasnya low gitu. Makanya salah satu pupuk atau kandungan pupuk yang paling dominan ketika mau pembuahan tanaman apapun mayoritas P dan K, tapi diusahakan K-nya yang paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Hasan. Saya adalah owner di Kebun Anggur Ikhlas Grape Farm yang ada di Kota Purworejo, tepatnya di Kelurahan Klidung Kradenan, Banyu Urip. Pengen gampang itu di belakang kantor Pengadilan Negeri Purworejo. Kalau kita dalam budidaya anggur, awal mulanya kita hanya sebatas pengen menanam saja. Jadi awal menanam itu tahun 2019 kita nanam 1 pohon. Setelah itu ada musibah pandemi di Indonesia dan di seluruh dunia pada khususnya. Nah, saat itu kita banyak diharuskan di rumah, diinstruksikan di rumah. Nah, tahun 2020 itu kita searching, akhirnya kok banyak orang mulai booming nanam anggur. Akhirnya kita mencoba gabung di komunitas, kemudian kita iuran di komunitas, saling kenal, bertukar ilmu, bertukar pohon, bertukar entes, sampai sum-suman beli entes atau mungkin cutting gitu. Ada yang mendatangkan langsung dari Ukraina mayoritas. Kemudian dari situ kita tanam kurang lebih 6 sampai 8 bulan. Kita bisa membuahkan anggur yang kita tanam. Akhirnya kita melihat peluang di situ, Mas. Jadi peluang itu coba kita tangkap, karena anggur ini yang sudah beredar di Indonesia sekarang tidak ada anggur produk Indonesia. 100% produk anggur yang ada di supermarket atau di toko buah itu dari luar negeri. Mayoritas dari Cina, dan itu secara kesehatan kurang karena pasti mengandung pengawet. Nah, itu yang membuat kita terinspirasi, kita sudah bisa membuahkan beberapa jenis anggur yang kita punya. Saya berniat, mudah-mudahan kayak ada rezeki, saya mencoba memperlebar sayap, fokus untuk membuat kebun. Kalau awal mula kita hanya nanam 1 pohon di 2019. Kemudian ketika corona itu kita hampir setiap minggu beli satu jenis. Akhirnya sampai sekarang kita punya kurang lebih 50 jenis anggur. Dari situ kita rawat, kita seleksi dari 50 jenis anggur itu, kita tanam di kebun produksi. Ini kebun produksi kami. Di sini ada kurang lebih 150 pohon dengan luasan kurang lebih 800 meter. Hanya 3 jenis saja. Kalau yang mempengaruhi produktivitas anggur, salah satunya adalah jenis. Jadi ada jenis-jenis tertentu yang dalam 1 dompolan itu beratnya cuma rata-rata 250 gram. Tetapi ada juga jenis yang kayak Ninel, kayak Transfigurasi, Veles itu bisa sampai 1,5 kilo bahkan 2 kilo. Jadi yang mempengaruhi bobot tandan anggur adalah jenis. Kalau secara prinsip untuk budidaya anggur yang 3 jenis dalam 1 kebun itu sama. Yang membedakan di kita karena kita pengennya matangnya dalam 1 waktu, yang membedakannya adalah ketika proses pruning. Anggur itu untuk berbuah, dia harus dilakukan pemangkasan, pruning. Nah, satu dengan jenis yang lain itu tidak sama pematangannya. Jadi ada istilahnya dalam anggur itu HSP, hari setelah pangkas. Anggur yang paling cepat yang saya punya itu jenis Jupiter. Dia bisa berbuah dengan baik, bisa dipanen di umur 80 hari. Tetapi normalnya sudah mendekati matang itu di 90 hari, sudah
enak rasanya. Kalau 80 hari masih kurang sedikit. Dan ada juga anggur yang kita punya ada yang 140 hari baru dia bisa matang untuk jenis crimson. Jadi macam-macam Mas, mulai dari 90 tadi, ada yang 100, 110, 115, 120, sampai bahkan ada yang 140 hari. Kalau pruning itu adalah salah satu metode untuk membuahkan anggur yang perlu diketahui. Yang membedakan prosesnya antara setiap jenis anggur itu tergolong dalam beberapa jenis. Jadi kalau dari pruning itu yang kita pelajarin di sistem penanaman anggur itu ada 3 metode pruning. Yang pertama itu short spur. Jadi anggur itu dipotong di ruas pendek, 1 atau 2 ruas. Kalau dia dipotong di ruas yang panjang, itu kalau yang short spur cenderung tetap bisa buah. Metode pemangkasan pruning yang kedua adalah metode pemangkasan medium spur. Dia bisa berbuah dengan baik ketika dia dipangkas di tunas, di mata tunas ke-4 sampai ke-8. Ketika dia dipotong di ruas kedua, itu biasanya tidak akan terlalu banyak membawa buah atau tidak semua ruasnya membawa buah karena potensial batnya memang yang paling bagus di bat 4 sampai 8. Dan ada satu lagi yang tergolong di long spur atau harus dipotong panjang, itu di atas 8. Nah, untuk pemotongannya sendiri itu banyak sekali orang menerapkan dengan metodenya masing-masing karena di Indonesia sampai saat ini masih belum ada orang yang memang benar-benar menguasai atau mungkin ngelotok lah ilmunya bahasanya untuk budidaya anggur. Tidak sama seperti tanaman padi, tanaman pisang, itu sudah ada profesor-profesornya. Lah kalau di anggur ini kita di komunitas masih belajar sama-sama. Saya menanam ini, mencari metode yang baik untuk pembuahannya, nanti kita bantu share di komunitas, kemudian ada orang menanam jenis yang sama, kita saling mengisi Mas. Jadi di tempat saya mungkin jenis ini bagusnya dipotong 7, mata tunas ke-7 gitu. Nanti kita coba share di komunitas, teman-teman yang lain bagaimana, kalau memang bagus boleh diambil kesimpulan berarti untuk jenis ini mata yang paling bagus di 7. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau dari proses untuk pembuahan anggur yang biasa kita terapkan di sini, kita menggunakan metode stres air dulu sebelum pembuahan, yaitu metode stres air itu hanya bisa diterapkan optimal ketika di musim kemarau. Jadi proses stressing itu sendiri bertujuan untuk menghentikan pertumbuhan. Jadi mayoritas tanaman buah itu yang paling bagus berbuah ketika dia mengalami musim kering dulu beberapa saat, kemudian dia disiram dan dipupuk, kemudian secara naluriah tanaman itu akan melangsungkan hidupnya. Makanya kalau dia kekeringan itu analoginya dia sekarat. Jadi dia memutuskan ketika dia dapat air, mumpung masih hidup, dia akan meneruskan keturunan. Makanya tanaman itu ketika dia stres, ada yang mulai melakukan stres air, ada yang dilukain batangnya. Untuk beberapa jenis tanaman, orang-orang dulu biasanya kayak gitu. Itu sebenarnya merangsang tanaman untuk stres. Efek dari stres tanaman itu biasanya tanaman itu akan berbuah. Kalau di kebun kami, kita menerapkan pengolah pemupukan berimbang. Jadi kita tetap selalu menggunakan unsur-unsur organik. Setiap kali kita mau pembuahan, kita menambahkan kompos atau mungkin kotoran hewan yang sudah difermentasi, kemudian kita tambahkan dengan unsur kimia. Karena sampai saat ini kita belum berani untuk full organik karena keterbatasan pengetahuan kita masalah komposisi atau mungkin kandungan dalam satu karung atau mungkin satu ember kompos itu berapa sih kadar N-nya, berapa kadar P-nya, berapa kadar K-nya. Itu yang kita tidak tahu. Ketakutan kita ketika kita memberikan pupuk itu ke tanaman dan ternyata unsur haranya kurang, otomatis hasil produksi buahnya nanti akan berkurang. Kalau untuk tanaman anggur sendiri sebenarnya tidak ada pupuk khusus, tidak ada. Yang penting unsur haranya tercukupin. Ketika dia pertumbuhan, NPK-nya seimbang, tidak masalah. Kalau ketika dia masuk pembuahan itu dikurangi nitrogennya tetapi dicarikan fosfat dan kaliumnya yang tinggi. Nah, boleh menggunakan pupuk apa saja, yang penting diperhatikan adalah kandungan unsur haranya.
mayoritas tanaman yang terlalu subur, terlalu banyak nitrogen ketika dia menjelang masa generatif itu produktivitasnya low gitu. Makanya salah satu pupuk atau kandungan pupuk yang paling dominan ketika mau pembuahan tanaman apapun mayoritas P dan K, tapi diusahakan K-nya yang paling tinggi. Dosis pemupukan itu juga tergantung dari usia tanaman dan juga jenis pupuknya. Kalau jenis pupuk kan kita bedakan menjadi 3. Yang pertama pupuk organik. Yang kedua pupuk anorganik. Pupuk anorganik itu ada 2. Yang pertama yang fast release, dia contohnya seperti MKP. Dia cepat rilis, cepat larut dalam air, cepat juga terserap di tanaman, tetapi kekurangannya dia mudah hilang karena proses penguapan, asimilasi proses siram. Kemudian ada pupuk yang ketiga yaitu pupuk kimia yang slow release, itu seperti SP36. Jadi biasanya dia berbentuk bulat-bulatan granul, dia susah larut dalam air. Nah, tergantung dari jenis pupuk yang kita gunakan itu tadi. Kalau yang kompos biasanya kita memberikan atau kotoran hewan itu ketika kita mau membuahkan. Jadi kalau misalnya mau dipanen 4 bulan sekali ya Pak, 4 bulan sekali kita tambah unsur organik. Untuk pupuk yang fast release seperti MKP ataupun Ultradap, kalau mau digunakan itu kita sarankan 1 minggu sekali. Dosisnya tergantung besar tanaman juga. Kalau tanaman masih kecil kok dikasih 1 sendok, dia nanti overdosis mati. Tetapi kalau tanaman sudah berumur kok dikasih cuma 1 sendok, berarti dia kekurangan unsur hara, jadinya efeknya buahnya tidak bisa berbuah dengan baik. Kalau untuk dosis, makanya itu tidak ada rumusan pasti. Karena nanti beda usia tanaman. Kadang usianya sama, tetapi beda orang yang membudidayakan, tajuknya, besarnya tanaman juga nggak sama. Otomatis kebutuhan pupuknya juga nggak bisa. 1 sendok itu nggak bisa. Dipukul rata untuk tanaman 1 bulan misalnya, itu 1 sendok. Padahal 1 bulannya di tempat kami sudah 1 pensil mungkin batangnya. Di tempatnya konsumen ada yang masih 1 sedotan besarnya ya, gitu. Jadi indikatornya adalah jenis pupuk yang digunakan, besaran tanaman, kemudian pelebaran tajuk. Kalau hama untuk tanaman anggur sendiri yang menjadi tantangan di negara tropis seperti Indonesia adalah jamur. Karena kalau anggur sendiri adalah kan tanaman dari negara subtropis, di mana dia bisa tumbuh dengan baik ketika musim panas. Ketika musim panas di negara subtropis itu relatif tidak ada hujan sama sekali. Nah, kekurangannya di negara tropis seperti di Indonesia itu, apalagi sekarang ketika musim penghujan itu sudah tidak menentu, Mas. Kelembaban udara. Jadi musuh utama anggur adalah jamur kalau di negara tropis. Makanya mayoritas pembudidaya anggur di Indonesia menggunakan UV sebagai antisipasi agar tidak terkena langsung oleh air hujan, mengurangi kelembaban sehingga tanaman anggur kita minim terkena jamur. Untuk hama-hama yang lain sebenarnya relatif sih sama, semua tanaman pasti ada hamanya ya. Tetapi yang paling bisa sampai mematikan itu adalah jamur. Kalau jamur itu kita menggunakan fungisida obatnya. Jadi teman-teman yang pengen bercocok tanam apapun harus belajar juga masalah obat-obatan tanaman. Jadi kan ada akarisida, ada pestisida, ada insektisida, ada fungisida. Itu sebenarnya kegunaannya beda-beda tergantung sasarannya. Kalau jamur itu biasa kita gunakan fungisida. Fungisidanya pun bisa kita bikin sendiri, organik, semi organik lah ya. Walaupun kan ada unsur kimianya. Kadang orang salah kaprah, organik tapi nggak ada organik itu yang nggak pakai kimia, itu nggak ada. Unsur organik itu kan tetap kimia gitu. Cuma karena kita bikin sendiri, jadi meminimalisir residu-residu atau mungkin unsur-unsur yang meracuni. Kalau pestisidanya ataupun insektisidanya bisa pabrikan, boleh. Mau pakai organik, asal kita bisa mempelajarinya dan membuatnya, itu diaplikasikan tidak masalah ke tanaman. Kalau di kami, di Kebun Ikhlas Grape Farm, yang kita sediakan adalah yang pertama buah anggur. Jadi ketika kita sedang masa panen, biasanya 1-2 minggu sebelum panen kita sudah memposting di media sosial kami atau mungkin ke pelanggan-pelanggan kami. Walaupun karena jumlahnya kita masih terbatas dengan lahan yang terbatas, kadang masih banyak yang kekurangan, masih banyak di akhir-akhir. Misalnya kita
mau panen tanggal 1 sampai tanggal 10 jadwalnya. Nanti tanggal 25, tanggal 20 bulan sebelumnya kita sudah posting. Tapi biasanya tanggal 1 sampai tanggal 10 itu biasanya dalam 5 hari atau beberapa hari anggonya sudah sold out. Karena saking tingginya animo masyarakat masalah buah anggur yang fresh. Makanya kalau teman-teman mau ada yang berbudidaya anggur, menekuni, insya Allah masa depannya, prospeknya asal ditekunin dengan baik, prospek untuk buahnya sendiri masih luas sekali. Yang selanjutnya selain buah anggur, kita juga menyediakan bibit. Kebetulan kita punya 50 bibit, 50 jenis, itu kita jual bibit mulai dari harga 50 sampai 100.000. Kita juga ada tabu lampot, tanaman buah anggur dalam pot, karena sebagian orang kadang kan tidak mau menanam dari kecil. Mereka mayoritas suka yang instan, anak-anak zaman now sekarang. Jadi mereka malas ngurusin yang kecil. Kita sediakan tabu lampot yang sudah berumur, ada yang mulai bisa dibuahkan, ada yang sudah berbuah. Selanjutnya kita juga menerima masalah belajar sama-sama. Dalam arti kita konsepnya berbagi ilmu, Mas. Berbagi ilmu, kita di sini belajar sama-sama, diskusi masalah anggur. Siapapun yang ingin berkunjung ke sini belajar masalah anggur ataupun mungkin ingin tanya-tanya, ingin adakan pelatihan, kita bisa bantu untuk konsultasi, kita bisa bantu untuk men-sharing apa yang sudah kita terapkan di sini untuk teman-teman yang ingin belajar budidaya anggur. Bisa menghubungi saya di nomor WA 0857 2780 999 4 kali 9-nya dengan saya sendiri, Bapak Abi Hasan. Kalau di Instagram saya ada Instagramnya di Ikhlas Grape Farm, di Facebook ada halaman juga namanya sama Ikhlas Grape Farm, tapi kalau di akun Facebook saya Abi HB, itu sebenarnya singkatan Abu Bakar Ibnu Hasan Basri. Bagi teman-teman generasi muda, mari kita belajar untuk membuka peluang. Jadi apapun usahanya, apapun yang jenengan minatin, itu insya Allah kalau ditekunin akan membuahkan hasil. Akan tetapi proses yang dari nol merintis itu yang kadang ada pasang surutnya. Terutama di masalah pertanian dan peternakan itu sampai kita tua nanti, selama masih ada manusia, makanan hewan ataupun mungkin tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran bahkan itu akan selalu dikonsumsi oleh manusia. Makanya peluangnya masih sangat terbuka lebar, apalagi dengan sekarang zaman modern, kita mau belanja apapun, kalau mau belajar apapun sangat mudah. Asal yang penting kita niat untuk mencoba dan ditekunin, mau berkebun anggur, mau berkebun melon, berkebun apa saja, menanam sayur-sayuran, bahkan peternakan, itu masih sangat menjanjikan peluangnya untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.